Hari ini ada yang nggak sekolah? Siapa? Mana ada? Oke, semuanya ada ya. Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang mau nggak? Oke, silakan berdiri. Nah, live streaming kali ini itu namanya lab pulpen. Nah, coba sediakan pulpen di atas meja kalian satu aja. Satu aja. Mungkin nggak semua. Sediakan pulpen satu aja di atas meja. Satu aja. Satu aja. Taruhnya di tengah-tengah ya. Satu aja. Ya, ini. Satu aja. Udah semua siap? Ya, semuanya udah ada pulpen di atas meja. Oke, jadi aturannya tuh seperti kalau kita tepuk tangan sekali, kalau mau kita tepuk meja sekali. Kalau ibu bilang pen, kalian ambil ini. Bisa dipahami? Paham sekali ya? Ya benar ini bu baik-baik. Ya lu ada yang salah. Lagi. Yang besar. Jadi anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang pengukuran dengan pengukuran panjang dengan satuan rapi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu untuk mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan rapi. Kemudian kalian mengenal alat-alat pengukur panjang. Ibu punya satu video. Kalian perhatikan baik-baik. Halo murid, hari ini mengukur panjang meja dengan Ibu dan Clara ya. Yuk kita mengukur panjang meja dengan jingkatannya. Kita mulai dari Ibu dulu ya. 1, 2, 3, 4,
gambar yang ada di depan. Kira-kira fitur-fitur apa saja yang ada pada gambar ini? Coba ibu tanya dulu, ini apa? Pemaris. Kira-kira fitur-fitur yang ada di pemaris ini apa saja? Seperti ini apa? Ada angka. Ada angka. Kemudian ada apa nih? Ini namanya apa? Garis. Nah, ini apa nih? Panjangan siapa? Ini pengukuran panjang ialah proses menentukan seberapa jauh atau panjang suatu objek atau jarak antara dua titik. Nah, pengukuran ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari konstruksi hingga matematika dan dari sains. Jadi pengukuran itu bisa dimulai dari ini, antara dua titik. Ini titik pertama dan ini titik kedua. Kalian bisa menggunakan penggaris seperti ini. Dari titik pertama ke titik kedua. Saya pahami? Kemudian ada satuan waktu dan juga satuan waktu di sini memiliki nilai tetap dan juga diatur secara internasional. Kemudian untuk contoh satuan waktunya itu ada sentimeter atau bisa disebut cm dan juga meter atau biasa disebut mm. Perhatikan dulu ke depan. 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi jika 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Coba adik. 100. Nah, sekarang itu ada satuan yang tidak baku. Satuan tidak baku ini adalah kebalikan dari satuan baku. Satuan tidak baku ini memiliki nilai yang tidak tetap dan tidak diakui secara internasional. Contohnya ada jengkal tangan, ada langkah kaki, dan juga ada semak. Kita masuk ke alat ukur panjang satuan baku. Ini gambar apa namanya? Penggaris. Jadi gambar penggaris ini memiliki fungsi untuk mengukur benda yang kecil atau berang dari kemudian ini ada keran air. Ini berfungsi untuk mengukur benda yang memiliki panjang yang sedang. Nah, panjang air. Kalian pernah lihat penyair baju bawah keran air? Nah, itu namanya keran air. Kemudian ada ini stadiometer. Apa itu stadiometer? Tidak tahu? Untuk tinggi badan atau stadiometer. Ini fungsinya untuk mengukur tinggi badan manusia. Terakhir asal turun panjang terakhir. Namanya meteran. Fungsinya untuk mengukur panjangnya atau suatu benda berkisar panjang 10 Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan penggaris. Yang pertama itu adalah letakkan benda sejajar dengan penggaris. Misalnya ini, dia namanya letakkan sejajar dengan penggaris. Ya, kemudian pastikan untuk benda
Ini nama medianya lebak ukuran. Di sini ibu punya beberapa gambar. Kalian hitung berapa panjang dari gambar ini. Bisa dimengerti? Siapa yang mau ukur? Dayu sudah mendapatkan hasil pengukurannya. Ini hasil pengukurannya berapa? Pas sekali. Sekarang Dayu menambahkan gambarnya di sana. Kemudian tulis berapa hasil yang Dayu dapat. Ada yang masih ingat tepuk gujok? Oke, kasih Dayu tepuk gujok. Tepuk gujok. Ada lagi yang mau ukur? Nah. Dan lama-lamanya letakkan benda sejajar dalam garis. Kemudian pastikan benda dapat berada di situ. Berapa hasilnya pengukuran dari gambar itu adalah 12. Kasih tepuk gujang buat kakak. Tepuk gujang. Ya udah paham ya semuanya tentang bagaimana cara mengukur benda? Ya apa belum? Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk menegakkan data PD. Ibu bagi menjadi 4 kelompok aja. Nanti dalam satu
sehari ini dan petunjuk pengerjaan dari inovasi. Yang ketiga, itu ada kegiatan bersama. Dan di tempat terakhir atau tempat ada kegiatan kedua. Jadi kalian bisa diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Ada yang ingin tanya Pak? Kerjakan sama-sama ya. Yang pertama, ayo Mas, kita presentasikan hasil kegiatan yang pertama. Oke, hasil. Kenalkan nama saya Alina, saya dari kelas
Mas Arya, Satria, Guna. Kedua, Kak Eva, saya 16. Ketiga, Kak Media Sastra, nama 4. Yang keempat, saya sendiri, Mayos Agus Sulaiman, saya 25. Baik, gambar pertama. Nilainya berapa? Nah, dengerin dulu Mama. Gambar pertama ada pensil, ukurannya 2 cm. Gambar kedua pensil, ukurannya 5 cm. Ada gambar buas 10 cm. Ya. Sekarang kasih coba gambar buas lima. Coba bujang. Bujang masih, bujang masih. Yang terakhir kelompok 5. Apa? Ada siang. Kenalkan nama untuk mengubah jalan kecil. Sama apa enggak? Sama. Ada yang beda? Ya. Lanjut. Ya. Empat. Ya, sekarang berhitung juga buat Malaysia. Coba bujang. Bujang asik, bujang asik. Oke, coba perhatikan lagi ke depan. Akan ulas kembali tentang yang beda yang tadi. Jadi gambar pertama itu ada pensil, ukurannya berapa? 10 cm. Nah, dua ada lautan, berapa ukurannya? 5 cm. Gambar ketiga, berapa ukurannya? Gambar keempat, jadi karena kalian sudah selesai mengerjakan LPD, silakan buku. Sudah semua mengerjakan? Sudah. Sekarang kembali ke dalam grup langsung berbeda ya. Sudah ada semuanya dengan tujuannya masing-masing? Ibu lagi sudah semua dengan tujuannya masing-masing? Kalau gitu siapa yang bisa menyimpulkan? Kita belajar aja kesimpulan hari ini. Oke, coba. Lanjut ya. Selanjutnya, kalian akan melakukan tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan ini.
Setelah belajar tentang pembukaan baik, karena pembelajaran ini selesai, mari kita akhiri